waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Maksud kedatangan saya di sini, Pak, saya mau wawancara Bapak tentang masalah penegakan hukum di Indonesia. Bisa saya mulai wawancaranya, Pak? Baik, pertanyaan pertama, apa itu hukum menurut Bapak? Jadi kalau hukum menurut saya itu lebih ke arah aturan yang mengikat kita sebagai warga negara Republik Indonesia, di mana di dalamnya terdapat aturan-aturan yang jika kita melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Jadi mungkin itu definisi hukum menurut saya. Baik, pertanyaan kedua, Pak, menurut Bapak apa saja isi atau unsur hukum? Kalau untuk unsur hukum, mungkin yang pertama, hukum itu dibuat oleh pihak atau badan yang berwajib. Kemudian yang kedua, hukum mengatur tingkah laku masyarakat. Yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Kemudian yang keempat, terdapat sanksi di dalamnya. Pertanyaan ketiga, apa betul Indonesia negara hukum? Ya, betul, karena memang kita hidup di Indonesia memang diatur berdasarkan hukum. Baik, pertanyaan keempat, siapa saja penegak hukum menurut Bapak? Kalau untuk penegak hukum menurut saya dalam hal ini mencakup 3 aspek. Jadi ketika dia mungkin lembaga yang mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan pengawasan yang bertugas berdasarkan undang-undang, itu dapat dikatakan penegak hukum. Sebagai contoh, mungkin kami dari kepolisian, Polri itu sendiri, kemudian dari pengadilan, advokat, atau mungkin lembaga-lembaga BNN atau BNPT, dan mungkin masih banyak lagi yang termasuk dari penegak hukum itu sendiri. Yang pasti menurut saya yang mencakup dari 3 aspek yang saya sebutkan tadi itu bisa dikatakan penegak hukum. Pertanyaan kelima, menurut Bapak bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Kalau untuk penegakan hukum di Indonesia mungkin saya rasa sudah sangat baik. Tinggal mungkin bagaimana penegak hukum itu sendiri membuat masyarakat itu untuk bagaimana caranya untuk lebih patuh lagi terhadap hukum. Pertanyaan keenam, Pak, kita kan polisi, kita bisa bilang sebagai penegak hukum. Apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan hukum di Indonesia? Jadi untuk saya sendiri sebagai anggota Polri, pada saat masyarakat mungkin melakukan sebuah pelanggaran dan dari hasil pemeriksaan kemudian bukti-bukti yang dikumpulkan memang dia terbukti bersalah, kita akan tetap proses secara hukum. Mau itu dia dari kalangan atas, menengah atau kalangan bawah, selama masyarakat itu melakukan tindak pidana dan memang terbukti, kita akan tetap proses secara hukum dan berlaku adil di mata masyarakat. Pertanyaan ketujuh, di antara aparat penegak hukum, manakah yang baik dan mana yang tidak baik menurut Bapak? Kalau untuk yang tidak baik, saya rasa mungkin kalau mungkin tidak baik mungkin tidak ada. Karena menurut saya penegak hukum memiliki peran dan fungsi masing-masing di dalamnya. Jadi kalau untuk mengatakan yang tidak baik menurut saya mungkin tidak ada. Tinggal mungkin bagaimana dari lembaga penegak hukum, mungkin ada hukum yang memanfaatkan hukum itu untuk mencari keuntungan atau mungkin untuk sifatnya untuk dirinya pribadi. Pertanyaan ke-8, apa saja contoh masalah penegakan hukum di Indonesia menurut Bapak? Kalau untuk masalah penegak hukum, untuk kami di kepolisian yang paling mungkin sering kami temukan, yang pertama mungkin paling tindak pidana mungkin pencurian, kemudian pembunuhan, pemerkosaan ataupun kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin yang sering juga kami di kepolisian itu tindak pidana narkoba, dan mungkin masih banyak kasus-kasus atau masalah-masalah yang sering terjadi di Indonesia pada umumnya. Dan mungkin dalam kasus-kasus atau masalah-masalah tersebut juga terdapat kendala di mana masyarakat pada saat kami melakukan pemeriksaan memang masyarakat tersebut belum mengetahui hukum atau masyarakat yang awam belum terlalu mengerti apa itu hukum. Mungkin seperti itu.
Pertanyaan ke-9, apa harapan Bapak untuk sistem penegakan hukum di Indonesia? Kalau untuk harapan mungkin kedepannya hukum di Indonesia itu mungkin lebih dipertegas lagi, sehingga mungkin kasus-kasus yang memang merugikan kita sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat pada itu mungkin tidak terulang lagi seperti kasus-kasus mungkin korupsi atau kasus-kasus yang memang membuat masyarakat merasa tidak adil di mata hukum. Mungkin seperti itu. Pertanyaan ke-10, apa yang terjadi bila seseorang melanggar hukum? Yang terjadi ketika dia melakukan pelanggaran hukum, seseorang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu. Baiklah, pertanyaan ke-11 atau pertanyaan terakhir. Undang-undang apa saja yang mengatur tentang pelanggaran hukum di Indonesia? Kalau untuk undang-undang yang umum yang saya ketahui yang paling signifikan itu mungkin undang-undang ITE, kemudian undang-undang perlindungan anak, kemudian mungkin undang-undang tindak pidana korupsi, dan mungkin masih ada beberapa jenis undang-undang yang lain. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.